Shalom. Kembali kita berjumpa di renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang iman yang menyembuhkan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu untuk kami semua sampai saat ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami untuk dapat bergantung sepenuhnya kepada-Mu dan mengandalkan-Mu dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan dan pelanggaran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita baca di Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit dapat datang kapan saja. Tubuh yang sakit membutuhkan penanganan medis segera agar segar kembali. Tujuan dokter atau tabib memberikan obat kepada pasiennya adalah supaya pasiennya mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang dideritanya. Karena bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Terdapat di Matius 9 ayat 12. Dokter, kemajuan teknologi, dan ilmu-ilmu pengetahuan adalah sarana atau alat yang Tuhan dapat gunakan untuk mendatangkan kesembuhan. Tetapi kesembuhan itu sendiri hanya datang dari Tuhan. Yang Tuhan cari dalam diri kita adalah iman kita. Tertulis di Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi, syarat mendasar untuk menerima kesembuhan ilahi adalah beriman 100% kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang ia katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Sakit, penyakit, apapun tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Karena Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Tuhan bukan saja mampu menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh manusia, bahkan orang yang sudah mati sekalipun sanggup dibangkitkannya. Contoh adalah ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, orang yang sudah 4 hari mati. Bisa dibaca di Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Mujizat Tuhan pasti dinyatakan asal kita percaya dengan tidak bimbang. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia meminta dalam iman. Dari sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tanpa iman percaya,
kesembuhan ilahi tidak akan pernah kita alami. Kesembuhan ilahi itulah yang disebut mukjizat. Alkitab mengatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Jangan pernah berhenti percaya dan tetap menanti-nantikan Tuhan sampai Ia bekerja dalam kita. Janji Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24b. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Ia adalah tabib agung. Kuasanya bukan hanya dapat menyembuhkan segala penyakit, melainkan juga menghidupkan orang yang sudah mati. Ia berikan kuasanya kepada setiap kita yang percaya kepadanya dan menaruh harapan kepadanya. Karena itu, marilah kita datang kepadanya setiap hari, bukan hanya pada saat sakit atau bila kita merasa cemas, takut, dan mengalami permasalahan dalam hidup. Datanglah kepada Tuhan untuk menyembah dan memohon pertolongannya setiap hari. Kita jadikan Yesus andalan dan pegangan hidup kita, agar kita dapat mengalami kehidupan yang baru dan memperoleh semangat yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.